Kalau kita merasakan diri kita semacam ini, maka insya Allah kita selamat. Tetapi kalau kita bangga dengan amal kita, itu tidak dibenarkan sama sekali. Sebab amal kita ini jangan diandalkan, tetapi kita mengharap ridha dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan tidak usah macam-macam, kita minta rahmat dan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab karunia ridha ini adalah yang paling besar. Begitu juga nanti ketika kita dikumpulkan dengan keluarga kita, insya Allah di akhirat kelak, di surga kelak, insya Allah kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah SWT bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ketika nanti Allah bertanya, sudahkah aku balas amal-amalmu? Sudahkah sesuai apa yang aku janjikan kepada kalian dan kalian aku masukkan ke dalam surga? Semua ahlul jannah akan mengatakan, ya Allah, apa yang kau janjikan telah kami nikmati dan telah kami terima. Apalagi yang akan engkau minta? Kalau engkau mengatakan cukup, apalagi yang kau akan minta? Mereka mengatakan tidak ya Rabb, ini sudah cukup. Tetapi hanya satu lagi yang kami akan minta, bahwasanya engkau pernah berjanji ya Allah lewat lisan Nabi besar Muhammad SAW, lewat wahyu di dalam Al-Quran, bahwa engkau akan mengumpulkan kami dengan keluarga kami yang beriman, sama-sama beriman. Ketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat, kumpulkan, datangkan semua keluarganya. Yang kedudukannya di atas, yang di bawah naik ke atas, dan berkumpul bersama keluarga insya Allah yang bersama-sama beriman. Dan insya Allah kalau kita berkumpul dengan keluarga kita yang beriman, di situ pasti kita akan melihat wajah yang berseri-seri, yaitu wajahnya Rasulullah SAW. Allah bertanya kembali, sudahkah cukup nikmat? Mereka mengatakan cukup ya Allah. Tidak ada lagi nikmat yang kita perlukan. Kita mendapat segala-galanya dan keluarga bersama kita. Allah mengatakan satu kenikmatan lagi yang akan aku berikan kepada kalian, dan nikmat ini yang paling besar. Allah mengatakan aku ridha kepada kalian. Ini ridha yang dicari. Ridha yang dicari ini yang paling penting. Kalau kita mencari ridhanya Allah, sebagaimana tadi dikatakan, kita mendengar riwayatnya Al-Habib Ali, begitu besar amalnya, begitu besar taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibuktikan dari mana? Dibuktikan dari hadirnya kalian ini tidak ada yang mengundang, tapi hati kalian tergerak, ditarik oleh Allah supaya mengenal satu orang yang besar, yaitu Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Kalau anda keluar sekarang ke jalan raya, jalan ini ditutup dari kanan ke kiri, dari selatan, utara, barat, timur, tertutup. Apa tujuan mereka datang ke sini? Tujuan mereka datang ke sini memohon barokah dan rahmat Allah SWT dan pengampunan dari Allah SWT. Al-Habib Ali mengatakan, kalau kita menghendaki kedudukan seperti mereka, bukan hanya angan-angan, tetapi berusaha benar-benar dengan giat, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, menjaga iman, menjaga amanat, menjaga ucapan, menjaga amalan, menjaga ibadah. Semua ini yang akan mengangkat seseorang dekat kepada Allah SWT. Tetapi kalau kita hanya sekedar berangan-angan, kita mengharapkan nanti kita menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang soleh, sampai kepada angan-angan menjadi orang wali, tetapi kita tidak beramal dan tidak meniru amal mereka, maka rasanya mustahil kita sampai ke tempat semacam itu. Karena itu selalu didengungkan apa-apa yang diamalkan oleh orang-orang yang soleh, selalu didengungkan dan dibacakan apa-apa yang diamal, supaya kita lihat, memeriksa diri kita, apakah kita sudah sama dengan apa yang mereka lakukan. Kalau belum, usahakan. Terutama di zaman sekarang yang penuh ujian iman, kita banyak diuji iman kita. Hanya saja kita lalai,
kita lupa, kita tidak ingat bahwa ini semua apa yang kita lakukan sejak pagi hari sampai kita tidur malam, sudahkah benar-benar kita catat amalan-amalan yang baik, atau sebaliknya kita melakukan perbuatan maksiat? Kita harus sadar bahwa hal-hal yang akan merusak akidah kita selalu berdiri di hadapan kita. Hal-hal yang akan merusak rumah tangga kita selalu berdiri di hadapan kita. Hal-hal yang akan merusak anak-anak kita selalu berdiri di hadapan kita. Tinggal kita berjalan, bisa selamat melalui atau tidak. Setiap saat, di luar maksiat, di dalam rumah maksiat, tinggal kita menjaga apakah kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita dari perbuatan maksiat atau tidak. Karena itu dikatakan ada 3 hal yang menyelamatkan manusia, sebagaimana akhlaknya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, as-sabr, kesabaran. Di dalam kita menjalankan perintah Allah perlu sabar. Tanpa sabar tidak akan meningkat amal kita. Di dalam kita menjauhi maksiat perlu sabar, sebab gangguan dan godaan luar biasa besarnya, terutama saat ini. Baik itu gangguan uang, baik itu gangguan wanita, baik itu gangguan yang lain, besar sekali saat ini. Karena itu kalau kita sabar bisa menahan diri kita dari berbuat maksiat, lolos kita insya Allah. Yang kedua, tawadhu. Seperti apa yang saya katakan, rendah hati. Kalau kita bisa sukses sabar, berjalan sesuai dengan apa yang dituntun oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita boleh berbahagia. Tetapi tawadhu terus, tunjukkan. Buah yang penuh itu pasti dia doyong, pasti dia tidak tegak tapi doyong. Sebab apa? Sebab berisi. Tetapi yang kosong berdiri. Karena itu jadilah kita orang-orang yang selalu tunduk, menghargai orang lain, menjaga persaudaraan dengan baik, menjaga kasih sayang dengan baik, terutama di dalam keluarga kita. Terutama di dalam kekeluargaan kita harus kita jaga, harus benar-benar kita jaga kekeluargaan kita dengan baik. Kasih sayang harus benar-benar kita hidupkan di dalam rumah tangga kita, sebagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW.